Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pembelajaran IPA. Kali ini kita belajar sistem pencernaan pada manusia. Tujuan pembelajaran pada pencernaan manusia adalah untuk menjelaskan proses pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia meliputi yang pertama ada nutrisi atau gizi, kedua struktur dan fungsi pencernaan manusia, ketiga gangguan sistem pencernaan manusia, dan yang keempat, upaya menjaga sistem pencernaan manusia. Nutrisi atau gizi itu diperlukan yang pertama untuk mempertahankan kesehatan, kedua mempertahankan fungsi jaringan dan organ, ketiga untuk pertumbuhan, dan keempat sebagai sumber energi. Sumber energi dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama ada karbohidrat. Dalam 1 gram karbohidrat terdapat 4,1 kilokalori. Kedua, protein. Dalam 1 gram protein terdapat 4,1 kilokalori. Dan yang ketiga, lemak. Dalam 1 gramnya terdapat 9,3 kilokalori. Selain itu, protein di dalam tubuh juga berfungsi sebagai zat pembangun, terutama membangun sel-sel tubuh. Vitamin, ada vitamin A, B, C, D, E, dan K. Nah, vitamin ini dalam proses pencernaan adalah mengatur proses metabolisme, terutama metabolisme pencernaan. Vitamin A digunakan untuk menjaga kesehatan mata dan meningkatkan kekebalan tubuh. Vitamin B berfungsi mengatur fungsi tubuh dan membantu menghasilkan eritrosit atau sel darah merah. Vitamin C membentuk kolagen, menjaga kesehatan jaringan tubuh, dan membantu melawan infeksi. Vitamin D menguatkan tulang dan gigi dan membantu proses penyerapan kalsium pada pembentukan tulang. Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan, membantu melindungi sel dari kerusakan dan menjaga kesehatan sel-sel darah. Vitamin K membantu proses pembekuan darah dan meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tulang. Vitamin K itu dapat dibentuk dalam tubuh manusia, terutama pada usus besar. Mineral. Yang pertama ada natrium, digunakan untuk menjaga keseimbangan cairan dan pada proses penghantaran impuls saraf. Fosfor membantu kontraksi otot dan relaksasi otot, dan juga pada proses pembentukan tulang dan gigi. Begitu juga dengan kalsium, selain membentuk tulang dan gigi, juga membantu kerja otot dan kerja saraf. Zat besi atau ferum sebagai bahan utama pembentukan sel-sel darah merah pada hemoglobin. Yodium, sumber hormon tiroksin dan merangsang metabolisme. Dan zinc atau zinc membantu menjaga kekebalan tubuh, kesehatan mata, menghambat perkembangan virus, mengurangi resiko kanker, dan menjaga kesehatan organ-organ vital pada manusia. Air membentuk sebagian besar tubuh manusia. Selain itu, air juga membantu proses pengaturan suhu tubuh dan sebagai pelarut pada proses pencernaan manusia. Struktur dan fungsi organ manusia mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, sampai ke anus. Nah, struktur ini diperlukan untuk memecah makanan yang kita makan sehari-hari, karena makanan tersebut tidak bisa langsung diserap tubuh dan harus dihancurkan menjadi molekul yang bisa diserap oleh tubuh manusia. Mulut. Organ mulut terdapat dua jenis proses pencernaan, yaitu pencernaan mekanik
yang dibantu oleh gigi dan lidah, juga pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh kelenjar ludah yang di dalamnya terdapat enzim yang membantu proses perubahan amilum menjadi maltosa. Kelenjar ludah tersebut terdapat sepasang di bawah lidah, sepasang di bawah rahang bawah, dan sepasang lagi di bawah telinga. Jadi ada 3 pasang. Setelah itu makanan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan makanan diproses dengan gerakan peristaltik. Artinya, gerakan meremas dan mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Jadi hanya diremas dan didorong masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung makanan dihancurkan dengan otot-otot dinding lambung. Nah, disitulah terjadi proses pencernaan mekanis. Selain itu, dinding lambung juga menghasilkan enzim. Nah, enzim-enzim yang ada di dalam lambung, pertama ada asam klorida yang membantu proses mengasamkan lambung dan membunuh kuman. Kedua, ada enzim pepsin yang memecah protein menjadi pepton. Ketiga, enzim renin yang membantu mengendapkan kasein atau protein susu. Dengan bantuan enzim berarti di dalam lambung juga terjadi proses pencernaan kimiawi. Dari lambung, makanan masuk ke dalam usus halus. Ada 3 macam, ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Nah, pada usus penyerapan, banyak terdapat jonjot-jonjot usus atau perluasan dari sel epitel usus, sehingga penyerapan menjadi semakin efisien. Ya, nah di dalam usus penyerapan terdapat 2 macam pembuluh. Pembuluh darah yang menyerap air, mineral, asam amino, glukosa. Pembuluh limfa atau pembuluh kil di usus penyerapan. Nah, disinilah terjadi proses penyerapan asam lemak dan gliserol sebagai hasil dari proses pencernaan lemak. Usus halus ada 3 jenis. Yang pertama ada duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum kurang lebih panjangnya 0,25 meter. Disitulah terdapat muara dari pankreas dan getah-getah empedu. Sehingga di sini terjadi proses pencernaan kimiawi karena terdapat banyak enzim. Kemudian usus kosong atau jejunum kurang lebih 7 meter panjangnya. Nah, di sini terjadi proses pencernaan terakhir sebelum masuk ke ileum atau usus penyerapan. Di sini terjadi proses penyerapan karena pada permukaan sel epitelnya banyak terdapat jonjot-jonjot usus yang memperluas bidang penyerapan. Sisa makanan yang tidak bisa tercerna masuk ke dalam usus besar. Nah, di dalam usus besar, sisa makanan diatur kadar airnya sebelum dikeluarkan. Kedua, di dalam usus besar juga terjadi proses pembentukan vitamin K dan vitamin B12 yang dapat digunakan oleh tubuh dalam proses metabolisme. Kelenjar pencernaan ada hati, pankreas, dan lambung. Nah, kelenjar pencernaan pankreas, pankreas mengeluarkan enzim yang bermuara ke usus 12 jari. Selain itu, pankreas juga mengeluarkan sodium bikarbonat yang dapat membantu menaikkan pH di dalam usus sehingga suasananya basah. Kemudian di dalam hati, selain dia mengeluarkan getah-getah empedu, juga menjadi tempat penyimpanan vitamin A, D, E, dan K. Fungsi hati yang lain adalah menjaga keseimbangan gula darah dan menjaga kadar kolesterol dalam darah. Getah empedu yang disimpan di dalam kantong empedu mengandung bilirubin yang dipakai
untuk memberi warna feses dan urin. Enzim pencernaan pankreas, amilase, digunakan untuk memecah amilum menjadi maltosa, tripsin digunakan untuk memecah protein menjadi polipeptida atau pepton, kemudian lipase digunakan untuk pemecahan lemak menjadi asam lemak dan gliserol, karbohidrase digunakan untuk memecah amilum menjadi disakarida. Kemudian, enzim yang dikeluarkan oleh usus halus adalah lipase, peptidase, sukrase, enterokinase, laktase, dan maltase. Ya, untuk memecah maltosa menjadi glukosa. Maltosa itu gula yang terdapat dalam gandum, sereal. Ya, kalau laktase ini gula yang terdapat dalam susu. Ya. Gangguan pada sistem pencernaan manusia yang pertama ada obesitas dapat diatasi dengan mengatur pola makan. Kedua, karies gigi dapat diatasi dengan memperhatikan kesehatan gigi. Diatasi dengan pola makan teratur. Dan hepatitis. Ya, hepatitis ini radang hati yang disebabkan oleh virus hepatitis. Nah, gangguan sistem pencernaan yang disebabkan oleh kekurangan mineral, ada anemia, kekurangan zat besi, gondok, kekurangan yodium, osteoporosis, kekurangan kalsium, dan gangguan sistem saraf, kekurangan mineral magnesium. Nah, gangguan sistem pencernaan yang disebabkan oleh kekurangan vitamin. Kekurangan vitamin A menyebabkan gangguan pada mata, kerusakan hati dan tulang, dan juga rambut rontok. Kekurangan vitamin B menyebabkan gangguan beri-beri, saraf, anemia, dan kehilangan berat badan. Kekurangan vitamin C menyebabkan skorbut atau sariawan dan gangguan kekebalan tubuh atau imun tubuh. Gangguan pencernaan karena vitamin yang lain, ya kekurangan vitamin D menyebabkan rickets, ya, kerusakan otak, kerusakan pada jantung dan ginjal. Kekurangan vitamin E dapat menyebabkan degenerasi sistem saraf. Dan kekurangan vitamin K dapat menyebabkan kelainan pada proses penggumpalan darah, kerusakan hati, dan anemia. Gangguan yang lain yang pertama ada diare. Ini gangguan pada usus besar yang disebabkan oleh bakteri dan protozoa. Konstipasi atau sembelit disebabkan oleh feses yang mengeras sehingga sulit dikeluarkan. Gangguan yang ketiga, peradangan pada apendik atau umbai cacing. Nah, ini disebabkan karena infeksi kuman penyakit. Nah, upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan, yang pertama, memperbanyak konsumsi serat. Kedua, mengkonsumsi lemak sehat. Ketiga, makan dengan teratur. Keempat, mengelola stres. Dan yang kelima, minum cukup air. Demikianlah materi sistem pencernaan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video yang lainnya.